kita percaya kalau misalnya setiap pembiayaan yang kita salurkan kepada seorang perempuan, terutama yang sudah berkeluarga, dia pasti memprioritaskan itu untuk kesejahteraan keluarganya. Apakah itu untuk nutrisi makanan keluarganya yang lebih sehat, kebutuhan pendidikan anaknya diprioritasin, kualitas hidupnya jadi lebih baik, jadi rumahnya jadi lebih baik, lebih nyaman buat ditinggalin. Sering terlintas dalam benakku, apa yang membuat kesenjangan sosial mudah dijumpai di negeri ini? Ketika kemapanan hanya dirasakan segelintir orang, sementara yang lain harus hidup dalam keterbatasan. Namaku Andi Taufan Garuda Putra, biasa dipanggil Taufan. 29 tahun hidup mapan di kota ternyata tak cukup untukku memaknai hidup jika tak bermanfaat bagi banyak orang. Tahun 2010 keinginan ini bermula. Dengan modal 10 juta rupiah, aku menyambangi beberapa daerah terpencil. Mencoba memberdayakan masyarakat kecil. Membantu menyediakan modal usaha tanpa agunan atau bunga. Ya, semacam koperasi sosial, namanya Lembaga Keuangan Mikro Amarta. Desa Ciseeng dan Desa Parung di Kabupaten Bogor misalnya. Meski hanya berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Bogor, namun desa ini masih jauh dari sentuhan perbankan. Kami pun mendatangi satu persatu kampung setiap minggunya, mengakrabi kelompok ibu-ibu rumah tangga. Ini sebelah sana tempat, sebelah sini 6. Belum pernah, cuma dengar-dengar aja gitu. Ya kayak gini, datang ke warung-warung, ibu-ibu lagi pada kumpul di sini. Mereka yang aktivitasnya biasanya kan di sekitar rumah aja, kayak nganyam, kayak payat gitu di sekitar rumah. Terus kita cerita, tanya, ngobrol aja sama mereka, aktivitas mereka sehari-hari ngapain. Terus mulai menanyakan mengenai keuangan mereka. Mereka di sini kalau biasanya akses ke modal usaha lewat mana aja, dari siapa aja. Gue nabung ke BRI. BRI berapa jauh? Kalau dikasih modal biasanya kebutuhannya berapa banyak? 10 juga nggak apa-apa. Diterima sih diterima. Tapi bayarnya. Tapi bayarnya. Rata-rata masyarakat di sini membuka usaha kecil seperti warung kelontong ini. Penghasilan tidak tetap dan pengelolaan keuangan yang jauh dari rapi membuat mereka tak punya keberanian meminjam modal usaha di bank. Yang namanya pembiayaan atau dapat tambahan modal itu ada yang memang orang udah tahu dia mau membesarkan usahanya terus dia butuh tambahan modal. Ada orang yang takut minjem, takut ngutang karena nggak bisa bayar. Kita memilih menjangkau mereka yang di pelosok pedesaan karena melihat bahwa mereka termasuk masyarakat yang tidak punya privilege untuk bisa mendapatkan peluang-peluang untuk mengembangkan usahanya. Ditemani rekan kerja yang kebetulan asli penduduk lokal setempat, memudahkan kami untuk bersosialisasi. Kami tunjukkan layanan keuangan ada di dekat mereka, tanpa harus keluar ongkos ekstra untuk mendatangi bank. Ternyata meyakinkan mereka tak semudah membalikan telapak tangan.
Ketakutan adanya praktik rentenir berkedok koperasi simpan pinjam kerap jadi momok menakutkan bagi mereka. Tantangan ini membuat kami harus berusaha ekstra, memberikan pemahaman dan pendampingan. Ya bahwa di sini tuh koperasi itu bukan menyeramkan ya. Apalagi kalau misalnya di sini masyarakat di sini kan susah buat ke bank ya, jaraknya juga agak jauh dan persyaratannya juga harus ada jaminan gitu. Ngeyakininnya bahwa di sini ibunya rumah tangga, emang mau ibu rumah tangga aja, kira-kira punya impian buat usaha nggak sih gitu. Besarnya pinjaman yang relevan untuk pengusaha rumahan tanpa sistem jaminan yang berbelit membuat banyak warga mulai berpikir untuk meminjam modal. Usaha semuanya. Iya pengen sih. Kadang kalau itu mah ntar dipakai modal jualan sepatu apa gitu. Untuk mendapatkan pinjaman harus membentuk kelompok usaha sekitar 15 hingga 20 orang ibu-ibu. Pinjaman mulai dari 500.000 hingga 6 juta rupiah. Tanpa agunan dengan sistem bagi hasil. Setelah lulus pelatihan, modal usaha sudah bisa didapatkan. Pertemuan kelompok setiap minggu rutin digelar. Kami menyebutnya perkumpulan majelis. Ibu Sarnati, ada ya Bu, Ibu Sarni, Ibu Suheni, iya. Untuk ngedeketin kita juga sih sama ibu-ibunya kan, kalau kayak gini kan tali silaturahmi juga tetap dijaga, jadi kita juga lebih kekompakan ke ibu-ibunya, kita lebih mengenal lebih dekat lagi sama ibunya. Kalau misalkan ada kumpulan seperti ini, jadi kita tahu kan sifat-sifat si ibunya kayak gimana. Kami juga ajarkan cara meminjam yang bijak, supaya jangan terlampau banyak. Harus terukur dengan penghasilan keluarga, agar tak terbebani dengan kewajiban setoran setiap minggunya. Sembari mengangsur pinjaman, lewat majelis ini, mereka juga bisa menabung serta memperoleh pendampingan intensif tentang tata cara mengembangkan usaha. Iya senang dah, alhamdulillah ada luang buat usaha gitu. Jadi kita nggak bingung deh buat pinjem modal buat bikin usaha sendiri. Aku senang, kegiatan wirausaha mulai berdenyut, menggerakkan urat nadi perekonomian masyarakat marginal. Setiap tahunnya, setiap bulannya ada aja orang-orang yang bermasalah atau bahkan yang bandel sampai dia kabur dari kampungnya, meninggalkan permasalahan di kampungnya. Perlahan tapi pasti, geliat usaha kecil menengah mulai tumbuh. Kini sudah lebih dari 2.500 warga desa Ciseeng dan Parung ikut bergabung, memulai ragam jenis usaha rumahan. Produksi tahu milik Ibu Roni misalnya. Sejak 4 tahun lalu Roni membuat dan menjual sendiri tahunya. Terlebih usaha ini sudah turun-temurun di keluarganya. Namun, bukan perjuangan namanya bila tak merasakan pahit manis merintis usaha. Tahu Roni pernah tak terjual sama sekali di pasar. Produksi tahunya pun sempat terhenti. Nah lakunya ya kendor aja gitu, kendor jadinya kalau banyak hujan, panas, tahu nggak begitu laku. Banyak kan kalau banyak hujan, tahu laku di pasar-pasar. Ini karena lagi banyak hujan nih, kayaknya lagi bulan puasa mah tuh berapa kali tuh main pulang, terus 2 ember dibawa pulang, nggak laku. Selama ada kemauan dan kerja keras, gagal bukanlah penghalang bagi Roni.
Ia pun meminjam modal secara berkala, mulai dari 800.000 hingga 1,5 juta rupiah. Sekarang lagi utang mobil, sebulannya 3,5 per bulan. Mobil itu mau digunain buat apa? Buat ini narik tahu tiap malam. Kini dalam sehari ia bisa memproduksi 4.000 tahu untuk dijual ke pasar induk terdekat. Dengan omset mencapai 10 juta rupiah per bulan. Ibu Bapak Kanwetan hari ini sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Kesehatan ya, ketemu lagi di kumpulan Koperasi Amarta di hari Rabu ini. Kita dapat silaturahmi setiap minggunya di sini. Oke, langsung saya absen satu persatu ya, Ibu. Ibu-ibu memang jadi perhatian kami. Ya, karena dalam diri seorang ibu tertanam kekuatan besar. Ibu adalah kunci utama sejahteranya sebuah keluarga. Kita kasih pembiayaan ke ibu-ibu. Satu, kita percaya kalau misalnya setiap pembiayaan yang kita salurkan kepada seorang perempuan, terutama yang sudah berkeluarga, dia pasti memprioritaskan itu untuk kesejahteraan keluarganya. Apakah itu untuk nutrisi makanan keluarganya yang lebih sehat, kebutuhan pendidikan anaknya diprioritasin, kualitas hidupnya jadi lebih baik, jadi rumahnya jadi lebih baik, lebih nyaman buat ditinggalin. Wirausaha sosial seperti lembaga keuangan mikro ini tentu tak lepas dari risiko. Dari tim lapangan, ada saja cerita peminjam yang tidak mengangsur bahkan kabur membawa dana pinjaman. Kita tidak memungkiri kalau misalnya setiap tahunnya, setiap bulannya ada aja orang-orang yang bermasalah. Entah karena dia permasalahan bisnisnya bangkrut, atau dia ada keluarga yang sakit, akhirnya semua keuangan harus disalurkan buat mensupport kebutuhan orang yang sakit, atau bahkan yang bandel sampai dia kabur dari kampungnya, meninggalkan permasalahan di kampungnya. Beruntung semangat gotong royong selalu jadi kekuatan mereka. Seluruh anggota kelompok bersama-sama menanggung angsuran yang tidak terbayarkan. Kami menyebutnya tanggung renteng. Karena kita punya pendekatan kelompok, sehingga orang yang berinvestasi ke pengusaha-pengusaha mikro ini, mereka bisa merasa secure dan nyaman, karena yang menjamin kalau misalnya nanti akan ada kredit macet itu kelompoknya duluan. Kita bilangnya istilahnya tanggung renteng. Satu orang bermasalah, kelompoknya menanggung sama-sama, nanggung bareng-bareng. Semangatnya inilah kelompok yang dibangun sama Amarta, semangat untuk saling mendukung dan saling mensupport satu sama lainnya. 18 tahun gitu ya? Iya. Tahun kedua adiksi, tahun teknologi kan sudah mencukupi dalam kerjaan. Membangun bisnis di usia yang relatif muda memang kadang dianggap sebelah mata oleh banyak orang. Tapi disitulah tantangannya. Transaksi, kalau misalkan transaksinya Berbekal pengalaman kerja di perusahaan multinasional dan tempat mengenyam pendidikan sekolah bisnis di Institut Teknologi Bandung membuatku tak patah arang untuk meneruskan perjuangan. Ya kalau nggak ada orang yang melakukan pekerjaan seperti ini, ya orang-orang di pelosok daerah nggak bisa terjangkau buat layanan keuangan. Dan kita mengambil resiko untuk mengerjakan hal seperti itu. Selalu ada jalannya. Kalau kita tahu yang kita kerjakan tuh hal baik, pasti prosesnya tuh ditunjukin ke arah sana. Yang penting dari kitanya sendiri itu terus ikhtiar dan semangat buat ngerjain. Orang-orang yang berbuat baik itu konsisten dengan apa yang dia kerjakan, nggak gampang putus semangat karena kerikil-kerikil kecil. Di tengah geliat mengembangkan usaha, aku memutuskan melanjutkan studi di Harvard University, Amerika Serikat.
belajar studi public policy selama setahun. Fokusnya punya kita bakal menjangkau mereka yang high risk. Dari tim ini sendiri, maksudnya waktu Tovan pergi, awal-awalnya mereka sempat merasa kehilangan, artinya kayak mungkin ada perasaan insecure sedikit. Wah ya ownernya pergi nih sekolah gimana, karena teman diskusinya jadinya nggak ada, maksudnya jadi lebih sedikit kan teman diskusinya, dan ada perasaan juga kadang-kadang aduh takut ngambil keputusan nih, ntar gimana ya. Jadi bisnisnya Dipo sudah ada. Meski sempat membuat bimbang rekan kerja, namun berteman dengan keyakinan, aku percaya ilmu di negeri orang akan bermanfaat untuk tanah air tercinta. Jadi seperti yang saya bilang, produk yang kita kedepankan adalah Zebra QR. Kita nggak punya mobile apps, Dipo tidak punya mobile apps. Dipo itu hanya menyediakan koneksi API. Siapa bilang orang kecil tak bisa berhasil? Kerja keras mereka adalah bukti. Keterbatasan materi bukanlah hambatan untuk mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Sepulang menuntut ilmu, aku mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa memberi ruang bagi siapapun yang ingin memberi bantuan keuangan untuk tujuan sosial. Kucoba mengembangkan usaha lewat platform keuangan berbasis teknologi. Biasa disebut investasi peer-to-peer lending. Di berbagai kesempatan, produk-produk hasil UKM kami bawa ke ruang publik untuk diperkenalkan pada para pemodal. Kita buat itu, kita buat analisa resikonya, bagaimana supaya berinvestasi ke usaha sektorial ini bisa aman, berinvestasi langsung ke pedagang bakso, berinvestasi langsung ke orang-orang yang bisnis lele, bikin keset, itu sebenarnya bisa kita empower dan kita bisa dapat return, bisa dapat imbalan yang menarik, tapi juga resikonya terukur. Kini bukan hanya aku, siapapun bisa saling berbagi, membantu para pengusaha kecil yang membutuhkan modal. Pertimbangan risk and return itu, kita kasih credit score 20%. Seperti Arif Rashad, seorang karyawan perusahaan swasta multinasional. Sejak 4 bulan terakhir menjadi pemodal, ia merasa bisa membantu orang lain lebih tepat sasaran karena sistem investasi yang transparan. Ia pun bisa memilih sendiri pelaku usaha kecil menengah atau UKM mana yang akan ia beri modal. Kita pengen membantu orang, tapi waduh mau bantu ke siapa ya, kemana ya? Bantu ke ini beneran butuh nggak ya? Atau gimana? Atau kalau kita mau pinjemin duit ke teman, saudara, mau minta baliknya juga kita sungkan. Nah dengan ini kita diyakinkan bahwa yang kita bantu itu emang orang yang butuh-butuh. Dengan investasi sebesar 3 juta rupiah, ia tak hanya mendapatkan keuntungan bagi hasil hingga 20% per tahun dari UKM yang terbantu, tapi bisa meminjamkan modal sekaligus menciptakan perubahan sosial bagi masyarakat kecil. Kalau mereka berhasil itu pastinya kita jadi ikutan bangga. Wah, at least I've done something, even though it's very little. Siapa sangka, dalam 2 tahun omset lembaga keuangan mikro ini meningkat hingga 100 juta rupiah. Kini kami pun sudah merambah Banten dan Jawa Barat. Ada lebih dari 25.000 anggota UKM di pedesaan yang bergabung. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai 41 miliar rupiah.
Alhamdulillah buah manis kerja keras ini pun